Pas Pak Burhanuddin lagi tiduran, kepalanya tuh langsung digetok pakai batu kali. Udah nggak sadarkan diri, di ngeliat pocong, tapi udah nggak ada kepalanya. Jadi badan pasien itu darah semua. Hai guys, thank you udah klik video ini dan selamat datang di channel Dunia Maya dalam Misteri. Kali ini gue mau menceritakan lagi dari teman cerita kita itu kirim DM di Instagram gue nih, J. Makasih ya udah kirim DM. Sekarang yuk. Jadi ceritanya ini berawal dari perumahannya dia. Jadi waktu itu kata dia itu tahun 1997. Berarti waktu itu umur gua masih 7 tahun guys. Masih muda, masih unyu-unyu, masih manis gitu kan. Jadi dia bilang kayak gini, dulu dia kan tinggalnya di Depok nih, sama kayak kita gini, tinggalnya di Depok, kita sama, cuman beda lokasi aja. Dia kan tinggal di perumahan gitu. Nah klasternya dia itu ya kategori klaster mahal guys. Kalau kayak sekarang nih yang daerah Depok yang lagi menjamur itu kayak perumahan-perumahan elit lah. Dia bilang perumahan itu tadiannya nggak begitu banyak, cuman beberapa unit aja. Jadi kayak orang nih dateng dibangunin rumah. Nah kalau misalnya belum ada yang pesen ya belum dibangunin rumah, masih kayak tanah bidang kosong aja. Dia bilang dia di situ ada security namanya Pak Burhanuddin. Nah Pak Burhanuddin ini katanya dia ini punya seorang anak. Dia jadi tinggalnya di daerah situ juga. Nah dia ini tipikal orang yang baik, terus gampang bergaul, udah gitu ramah gitu. Terus dia bilang selain ramah juga Pak Burhanuddin ini ibadahnya cukup top banget lah guys, gitu bisa dikategorikan seperti itu. Karena yang temen gue lihat ini ya beliau orangnya seperti itu. Keseharian Pak Burhanuddin ini selain dia jadi security, dia kalau libur itu mengisi waktunya itu kayak ojek. Terus udah gitu kalau ada orang minta benerin TV yang rusak, mesin cuci rusak, atau instalasi listrik yang rusak, itu dia bisa benerin guys. Jadi kayak kerja serabutan tapi bisa ngebantu orang gitu. Terus bayarannya juga ya seikhlasnya aja gitu. Nah si Pak Burhanuddin ini punya temen namanya Pak Yanto. Pak Yantonya itu sering main katanya guys ke perumahan itu, sering nemenin Pak Burhanuddin juga waktu kalau apel malam sampai ke pagi tuh. Jadi dia sedekat itu, tapi kategori temen deket banget sih enggak, cuman kadang-kadang kalau Pak Burhanuddin lagi sip malam, Pak Yanto selalu datang, selalu nemenin. Ternyata Pak Burhanuddin ini punya utang sama Pak Yanto. Ya nominalnya berapa kita nggak tahu ya, karena ya namanya dapur orang, masih kita mau kepo gitu kan, nggak mungkin. Terus dia bilang selain dia punya hutang, ya mungkin nominalnya cukup gede gitu. Nah ditagih nih sama si Pak Yanto. Dia bilang katanya kapan mau bayar utangnya, atau minimal dicicil lah gitu hutangnya. Nah si Pak Burhanuddin ini bilang ke Pak Yanto, nantilah kalau gue punya uang baru gue cicil gitu. Nah karena mungkin sering nagih, terus udah gitu juga sering banget ditolak, akhirnya si Pak Yanto ini kalap gengs. Pada saat dia nagih Pak Burhanuddin itu pas Pak Burhanuddin itu si pagi. Terus kejadiannya itu juga pas hari raya Idul Adha di kampungnya si teman gue ini. Nah pas Pak Burhanudinnya ini lagi tiduran gitu, lagi rebahan-rebahan kayak kelungkup gini, datanglah Pak Yanto. Nagih utang juga nggak dapet nih, malahan ngomong katanya, lu utang segitu aja dari kemarin nanya mulu, nagih mulu gitu, nanti kalau gue punya uang gue bayar gitu. Ya karena mungkin Pak Yantonya kesel, setiap nagih nggak pernah dapet. Terus udah gitu Pak Burhanuddin juga yang merasa Pak Yanto itu temennya, bestinya, jadi kan ngomongnya seenak-enaknya aja tuh, semau-maunya aja. Kadang harus tahu hati orang ya kayak gimana gitu, mungkin apa dia lagi enak atau lagi enggak gitu kan hatinya. Nah mungkin pada saat itu hatinya Pak Yanto itu lagi nggak enak. Jadi pada saat Pak Burhanuddin ngomong kayak gitu, tiba-tiba kalap lah si Pak Yanto ini. Pas Pak Burhanuddin lagi tiduran, kepalanya tuh langsung digetok pakai batu kali.
batu kali kan tajam ya, batu kali digetok. Nah Pak Burhanuddin ini sempat nengok ke belakang, digetok lagi kepalanya. Setelah itu udah nggak sadarkan diri, di sampai nyaris putus. Itu kejadiannya di dalam pos. Dan ada satu orang itu yang bener-bener tahu kejadian itu, tapi nggak melihat si sosok Pak Yanto ini, karena yang dia tahu kok dari pos ada keluar ngalir darah gitu. Mungkin orang itu mau ke masjid untuk lihat penyembelihan hewan kurban gitu kan, lewatin perumahan itu. Nah di situ dia ngelihat ada darah mengalir. Pas ditengok ternyata sosok Pak Burhanuddin ini sudah nyaris putus gengs lehernya. Dan akhirnya orang itu masuklah ke perumahan dan lapor kepada warga-warga yang ada di perumahan tersebut. Dan akhirnya geger tuh guys di perumahan itu. Nah katanya sih sampai sekarang itu perumahannya masih berjalan, tapi ya masih banyak sebidang tanah yang kosong, mungkin karena sejarahnya kelam. Malamnya itu pos security-nya itu sempat sepi kan, karena ditutupin sama polisi lain. Terusnya kalau misalnya itu kan jadi tempat olah TKP gitu. Nah sempat sepi, sempat ada beberapa hari lah ada di situ tuh polisi gitu kan untuk jaga-jaga di daerah sekitar gitu, karena Pak Yanto ini belum ketemu. Dan Pak Yanto ini masih kategori buron gitu, karena si Pak Burhanuddin ini benar-benar yang tidak ada barang bukti apa-apa selain batu kalinya itu kan. Agak sulit juga ya mungkin ya mencari jejaknya gitu kan. Nah setelah itu dapat beberapa minggu akhirnya ketangkeplah nih si Pak Yanto. Ya sesuai prosedur hukum yang pasti dijerat hukuman, dan mungkin ya gue nggak tahu ya berapa tahun, tapi yang pasti Pak Yanto ini dijerat hukuman dan masuk ke dalam sel. Nah pada saat itu hari-hari kedepannya itu pos security-nya itu sepi guys. Itu katanya nggak ada yang jaga sama sekali pos security-nya. Dan kadang warga di situ suka ngeliat kayak ada satpam yang duduk tapi nggak ada kepalanya, duduk aja gitu bawa tongkat. Tahu tongkat satpam kan? Nah dia duduk, cuman duduk gini terus megang-megangin tongkat tapi nggak ada kepalanya. Itu hampir semua warga ngeliat. Terus udah gitu belum lagi tuh yang namanya posnya itu kadang-kadang wangi anyir, bau anyir darah. Kalau wangi mah kembang gitu ya, ini mah bau anyir darah gitu. Nggak kebayang sih kalau kita tinggal di perumahan yang emang posnya itu tempat kita akses keluar masuknya itu terjadi pembunuhan di situ. Gue sih nggak ngebayangin banget gitu ya pada saat gue pulang kerja malam terus gue harus ngelewatin pos itu kan, kayaknya serem banget gitu ya. Kakaknya temennya gue ini, dia bilang dia disuruh buang sampah sama ibunya. Nah si kakaknya temennya gue ini ngeliat itu di rintik-rintik gerimis ya, kayak kan pos nih, terus kan ada kayak cericikan airnya. Nah di situ berdiri kayak sosok Pak Burhanuddin lagi berdiri celingak-celinguk, cuman lehernya doang kayak ke kiri ke kanan ke kiri ke kanan, palanya nggak ada guys. Jadi pas diperhatiin ternyata dia itu lagi nenteng kepalanya di bagian bawah gini, lagi pegang kepalanya gitu. Dan dari situ temennya temen gue itu langsung lari ngibrit, sakit, terus nggak bisa ngomong selama 3 hari katanya. Nah pas 3 hari dia baru cerita kalau dia ketemu sosok yang seperti Pak Burhanuddin itu. Serem banget ya. Udah gitu katanya zaman dulu itu guys, di depan perumahannya itu kebun alang-alang terus jalanannya juga bukan kayak jalanan aspal kayak sekarang gitu, jalanannya tuh masih kayak jalanan bebatuan gitu, kayak model-model Depok zaman dulu udah gitu. Ada lagi nih tetangganya katanya mau jemput anaknya pulang kerja. Waktu itu keadaannya hujan juga, cuman nggak begitu deras. Nah di pos itu, pas sampai pos itu dia kepapasan sama tetangganya juga. Nah yang dilihat ini, yang mau jemput anaknya pulang kerja ini, yang dia lihat itu ada mobil bak warna hitam. Nah di dalamnya itu ada sosok bapak-bapak sama ibu-ibu lagi gendong bayinya tuh lagi nangis di dalam di dalam mobil di depan pos. Nah
si ibu sama anak yang ini noleh ke belakang, cuman disenyumin doang gitu. Yang dilihat itu real jelas kayak ibu-ibu sama bapak-bapak lagi dalam mobil lagi nenangin bayi. Nah tapi di depan ibu-ibu sama anaknya ini kan papasan sama tetangganya gitu kan. Nah tetangganya ini ngelihatnya pocong guys, pocong nggak ada kepalanya, ada di pos itu, langsung lari lah. Jadi persekian detik doang gitu. Jadi dari yang si ibu ini mau ke arah depan sama anaknya ngelihat bapak-bapak di dalam mobil sama anak bayi, nah anak tetangganya ini ngelihat pocong tapi udah nggak ada kepalanya. Jadi badan kesininya itu darah semua gitu. Jadi kayak pocong lagi ngaup gitu kehujanan. Ih gue sih nggak ngebayangin, merinding banget. Dan akhirnya sempet geger lagi, katanya kampung itu sempet geger lagi. Akhirnya beberapa bulan itu sampai dengan 40 hari itu banyak warga yang akhirnya bergantian dalam artian itu rame-rame ya, nongkrong di bener-bener ditongkrongin tuh posnya gitu, yang biar nggak sepi, biar nggak banyak cerita-cerita horor lagi. Karena kan juga kasihan ya si almarhum ini secara nggak langsung kayak difitnah gitu kan. Padahal kan ya kalau orang meninggal sejatinya kan yang milik Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Cuman karena setan aku aja gitu yang suka menjelma jadi orang-orang yang meninggalnya nggak waras, nggak wajar gitu. Nah setelah dari situ katanya perumahannya sempat tutup dalam artian itu nggak ada pembeli sama sekali. Dan sampai sekarang katanya perumahannya pun masih kategori sepi. Jadi cuman kayak klasternya dia doang nih yang terisi gitu. Nah yang klaster depannya ini sebagian tuh udah berdiri rumah tapi nggak mau ada yang nempatin. Mungkin orang udah DP dibangun tapi nggak mau ada yang nempatin karena sejarahnya nggak ngenakin gitu. Dan oh ya dia berpesan juga katanya pas setelah digorok itu katanya sempat ketemu pisau juga nih. Nah pisaunya itu ada di kebun alang-alang di depan situ. Serem ya guys. Jadi kayak kalau memang kita punya hutang gitu ya, ya sebisa mungkin dibayar. Tapi kalaupun tidak bisa membayar ya minimal dicicil. Jadi biar sama-sama enak gitu kan. Oke guys, makasih untuk videonya kali ini. Makasih juga untuk kiriman ceritanya. Duh gue ngomong sampai belibet. Kiriman ceritanya. Jangan lupa subscribe, jangan cuma nonton doang. Yang pasti harus di komen, di share, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian selalu dengerin update cerita mistis dari gue. Dan sampai jumpa di acara selanjutnya. Bye bye.